Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan min jadid. Selamat datang buat teman-teman semuanya yang pada malam ini kita bisa kembali berkumpul di suasana cuaca yang cerah alhamdulillah, sehingga di depan teman-teman bisa nongkrong sambil menikmati sajian hidangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hidangan Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu dan hikmah. Jadi makanan yang kita butuhin itu bukan cuman makanan fisik. Gizi ataupun vitamin, nutrisi yang dibutuhin oleh seorang hamba itu bukan hanya nutrisi fisiknya berupa makanan, minuman, obat, herbal, sayur segala macam, tapi juga semua kita membutuhkan nutrisi hati. Lebih jelasnya lagi nutrisi iman. Karena yang menjadi lemah bukan hanya tenaga kita, tapi iman kita juga bisa menjadi lemah. Yang menjadi futur atau ngantuk bukan cuma mata kita, tapi basirah kita juga bisa menjadi ngantuk. Yang menjadi lupa bukan hanya akal kita, tetapi juga zikir kita juga bisa menjadi lupa. Makanya kita butuh nutrisi atau maidatur rahman, hidangan Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk hikmah dan ilmu, sebagaimana kita butuh juga hidangan nutrisi untuk kebutuhan fisik kita. Walaupun memang kita nggak perlu nutrisi, nggak harus memberi nutrisi hati kita dalam bentuk kajian ilmu setiap hari 3 kali misalnya. Nggak harus sih, kalau bisa lebih bagus, tapi nggak harus. Karena nutrisi hati ini bisa kita dapetin bukan cuma dengan duduk dalam majelis ilmu, bukan hanya duduk di dalam tongkrongan hikmah, tapi juga bisa kita dapetin dengan tilawah Al-Quran. Kita juga bisa dapetin itu dengan zikir. Zikir sesuai dengan masalah kita. Karena zikir kalau nggak sesuai dengan masalah tetap berpahala, cuman kurang berasa. Kayak kita lagi lagi haus, tapi minumnya bukan air putih, minumnya misalnya kayak kopi gitu ya. Kalau teh tawar masih mending lah. Haus tapi minumnya kopi atau minumnya minuman yang berwarna. Jadi kayak belum memenuhi dahaga haus kita. Padahal kita lagi haus. Kalau kita lagi kayak agak pusing, oke, minum kopi. Nggak semua juga sih ya. Itu mas saya. Kalau pusing ngopi misalnya. Kalau haus minum air putih. Kalau misalnya kayak lagi manja minum susu gitu. Kenapa Ustadz? Ya mungkin lagi kayak males aja yang berat-berat gitu kan. Atau lebih manja lagi jus gitu kan ya. Nggak manja sih itu sehat. Ya lah pokoknya. Yang jelas itu kan sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu juga dengan zikir. Zikir itu nama Allah yang dipakai itu harusnya sesuai dengan masalah kita. Walillahil asma'il husna. Allah tuh kan punya nama-nama yang bagus, yang mulia, yang baik, yang keren gitu. Walaupun tidak terbatas 99, tapi yang dikenal oleh kita 99. Maka fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah, panggillah Allah. Ud'u itu panggil. Ud'u ila sabili rabbika, atau dakwah itu panggilan, memanggil. Berarti fad'uhu biha, panggillah Allah dengan nama itu. Jadi enggak harus selalu kita manggil Allah, ya Allah, boleh. Tapi ditambah juga, misalnya ya Jabbar. Panggilan buat siapa? Panggilan Allah, tapi buat memanggil Allah buat orang yang lagi apa? Yang lagi sakit hati. Pernah manggil ya Jabbar pas lagi sakit hati? Makanya sering sakit hati. Jabbar itu panggilan untuk orang yang lagi sakit hati, habis dikecewain. Dikecewain oleh apa? Banyak lah, tergantung circle kehidupan kita ya.
Ada yang circle-nya lebih ke main, berarti disakitin sama gengnya. Ada yang circle-nya lebih ke romantis-romantisan, disakitin oleh mantannya. Ada yang circle hidupnya seputar masalah kerja, disakitin oleh vendornya, oleh partnernya, oleh teman bisnisnya. Soal circle family life kita disakiti oleh keluarga, anak, orang tua, pasangan, dan seterusnya gitu kan. Yang jelas ketika kita merasa disakitin, ketika kita merasa kayak dikecewain, panggillah Allah. Sebelum kita memanggil netizen. Kan kita suka manggil netizen dulu ya. Posting, update status, story. Terus story-nya tuh curhatnya minta respon lah gitu. Dengan kasih polling lah. Dengan request lah gitu kan. Baiknya gua putusin atau enggak ya, request gitu. Semuanya putusin, terus dia bingung. Gimana ya. Nah, sebelum kita istisyarah kepada netizen, karena netizen itu istisyarah, bukan istifta, bukan istikharah. Yang paling tinggi itu kan derajatnya dari 3 level. Meminta pendapat, nomor 1 tuh istikharah, minta pendapat Allah. Kedua, istifta, minta pendapat ulama, orang yang berilmu. Ketiga, istisyarah, minta pendapat orang yang lebih bijak dan berpengalaman. Termasuk kepada teman kita atau followers kita atau geng kita, itu istisyarah. Sebelum kita istisyarah netizen, ya ayyuhal netizen, sebelum kita pakai kalimat itu, atau ya ustaz, bahkan sebelum ustaz, ya kiai, ya syekh, maka ya Allah. Panggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Manggilnya gimana Ustadz? Salah satunya selain kata Allah pastinya, karena itu kalimat yang paling mulia, kita juga bisa manggil tematik. Ya Jabbar. Ya Jabbar itu bisa 2. Sebetulnya 3 maknanya Jabbar, tapi yang lebih common itu 2. 1, dipanggil untuk masalah-masalah yang sifatnya bukan hanya besar, tapi kayak kekuatan. Misalnya kita ngedoain musuh-musuh Islam. Allahumma alaika bi'a'daika a'da'iddin. Allahumma alaika bil kuffar. Allahumma alaika biz zalimin. Ya Allah, kami serahkan kepadamu orang-orang zalim itu, gitu kan? Orang-orang zalim. Baru kita mengatakan, ya Jabbar. Pasangannya biasanya, ya Qahar. Ya Jabbar, ya Qahar. Arti Jabbar dalam konteks itu, yang perkasa, yang memaksa. Ya Qahar, yang menaklukkan. Sehingga dipakailah kalimat Jabbar, Qahar, Aziz, kan kata-kata yang nama-nama yang perkasa gitu, untuk doa-doa yang sifatnya biasanya dipakainya dalam kondisi terzolimi. Ini doa-doa orang yang terzolimi. Kayaknya nggak perlu dihafal juga sih. Bukan nggak perlu dihafal, nggak perlu dipakai. Kenapa? Berharap kita tidak mendoakan orang yang zolim, kecuali yang dizolimi dalam urusan agama. Kalau dizalimi urusan pribadi sih, mending jangan mendoakan orang yang menzalimi. Kenapa? Rugi. Mending doain diri sendiri. Ketika kita punya kesempatan doa kita diijabah, jangan kasih doa itu untuk orang lain, rugi. Walaupun bentuknya mendoakan atas keburukan, tetap rugi. Mending kita pakai buat doain diri kita sendiri. Ya Allah, saya lagi dizalimin, mudah-mudahan. Nah gitu kan? Berarti kan kita dapat kebaikan. Ya Jabbar, itu panggilan orang yang sedang sakit hati. Jadi 1 artinya untuk orang yang lagi dizalimi, 1 lagi untuk orang yang lagi hatinya kayak sedih, kayak disakitin. Nggak sebesar zolim sih, cuman ya lumayan lah, bikin nggak bisa tidur, bikin tumbuh jerawat gara-gara itu, gitu kan ya? Karena stres, terus bikin nambah uban, walaupun ada yang uban itu karena bijaksana, ditutup. Jadi intinya adalah panggil Allah kalau kita lagi sakit hati dan dikecewain.
Ya Allah, ya Jabbar. Salah satu doa minta disembuhkan kecewa dan sakit hati di dalam sholat adalah Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalimat wajburni. Selama ini kita baca enggak? Kan? Tahu artinya? Hampir. Apa arti wajburni? Bukan paksa aku dong Allah, enggak. Padahal arti Jabbar juga yang memaksa kepada kehendaknya. Tapi kalimat wajburni, makna Jabbar di sini makna yang ketiga di antara tiga makna Jabbar, yaitu yang mengobati sakit hati. Jadi ketika kita berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Banyak banget ya. Luar biasa kita ya. Jadi kalau kita sholat aja tuh kita udah minta banyak hal ke Allah. Makanya pas berdiri, pas duduk itu jangan buru-buru. Rabbi, Allahu Akbar. Apaan? Malaikat juga bingung. Rabbi apa? Kamu dengar nggak dia doa apa? Enggak. Oh kirain aku doang yang salah dengar, kata malaikatnya. Jadi kita kayak nggak jelas gitu minta ke Allah. Rabbi udah gitu sujud. Karena terlalu buru-buru, nggak ada tumakninah, nggak ada tenang, nggak ada berhenti sebentar. Makanya Rabbi firli warhamni wajiburni. Bagian wajiburni kalau bisa di kayak gimana gitu, kayak agak menghayati dan kayak perasaannya dalam banget gitu. Wajiburni. Wajiburni itu artinya kalau kita terjemahin sembuhkanlah sakit hati saya. Atau bahasa lain juga bisa diterjemahin hiburlah aku ya Allah. Aku lagi sedih nih. Kalau kita ke teman gitu ya, hibur aku dong, gue lagi sedih nih. Ya udah yuk kita main, ya udah yuk kita jalan, ya udah kita nonton, ya udah kita ngopi, ya udah kita makan, ya udah apalah terserah. Yang jelas kita ngadu ke dia minta dihibur pas kita lagi sedih. Nah, cara ngadu ke Allah pas kita lagi sedih supaya dihibur oleh Allah, wajburni ya Jabbar. Itu bisa dibaca di dalam sholat, bisa juga dibaca di luar sholat. Gak apa-apa, dalam sholat baca, di luar sholat juga baca. Bahkan di luar sholat kita bisa ulang-ulang. Wajiburni ya Jabbar, wajiburni ya Jabbar. Ya Allah, hibur aku ya Allah, hibur aku ya Allah. Aku lagi sedih berat nih. Ntar Allah akan hibur kita. Hiburan Allah lebih baik daripada hiburan yang diberikan oleh makhluk. Hiburan makhluk itu kadang-kadang modal. Kalau gak modal di awal, modal di akhir. Modal di awal, dia ngajak nonton, kita yang bayar. Dia ngajak ngopi, kita yang bayar. Kalau modal di akhir, dia bayar, tapi nanti dia pamrih. Dulu kan pas lo lagi sedih, gue traktirin makan. Sekarang gue lagi sedih nih, sama aja kan ngemodal ya. Kalau Allah yang ngehibur kita, itu gak ada pamrihnya. Gak ada modal di awal, gak ada modal di akhir. Terus kenapa kita cepet dan begitu spontan minta hiburan dari makhluk, begitu spontan minta curhat kepada makhluk, begitu spontan manggil nama makhluk, tapi kurang spontan memanggil nama ya Jabbar, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau ngomongin kecewa, salah satu di antara asmaullahil husna, nama-nama Allah yang mulia itu adalah ya Jabbar. Sehingga kekecewaan itu jadi jalan buat kita untuk lebih akrab sama Allah. Kan kita tuh kayak, mungkin saya aja yang ngerasa gini, tapi banyak juga sih yang curhat kayak gitu. Kita tuh sering ngerasa akrab sama Allah tuh pas lagi ada masalah kan ya. Kalau lagi gak ada masalah kayak kita tuh plain banget gitu hubungan sama Allah. Kayak misalnya hayya 'alas shalah, biasa aja. Oh ya udah azan. Itu paling soleh tuh. Di bawahnya dikit, kok azan sih baru jam berapa? Di bawahnya dikit, kok azan sehari berapa kali sih, kok sering banget gua dengar. Padahal cuma 5 kali, dia kayak berasa sering banget gitu dengan azan gitu kan ya. Paling soleh juga, oh udah azan gitu kan. Tapi kalau lagi ada masalah, kita tuh kayak perasaannya tuh kayak ini banget, sensitif banget dan akrab gitu sama Allah. Hayya 'alas shalah. Suara kakek-kakek juga berasa jadi suara vokalis jazz gitu. Si kakek-kakek kan agak-agak serak agak ala-ala rock gitu kan. Tapi kedengar ini suara azan merdu banget ya. Merdu apaan? Kakek-kakek yang biasanya, enggak, gue dengernya kali ini dia merdu banget loh. Jangan-jangan dia lagi baper. Enggak, dia biasa aja. Kita yang lagi baper. Jadi apa yang kita dengar itu kayaknya tergantung perasaan kita. Pernah enggak dengar suara azan terus kayak sedih? Tapi saya sadar ternyata dalam membaca Al-Quran, nomor 1 itu bukan suara. Sekeren apapun suara orang, masih kalah dengan yang nomor 1-nya apa? Iman. Ada orang baca Qurannya sederhana.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu tuh keren banget suaranya. Dibandingkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau pamer gak berasa di hati yang dengar juga. Jadi azan yang keren itu azan yang mengingatkan orang kepada dosa, azan yang mengingatkan orang kepada akhirat, dan itu gak bisa kalau gak pakai hati. Gak perlu ngeluarin 100% vokal, cukup 60%-nya aja. 30% dibantu sama sound, 10%-nya dipakai, 40%-nya dipakai dengan perasaan. Panggil Allah dengan lembut, nidaan khafiyya. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia nada rabbah. Apa arti nada rabbah? Nada itu bahasa Arab, terus jadi bahasa Indonesia, nada, tapi beda arti. Nada artinya memanggil. Nada dering, panggilan. Dering panggilan, itu bahasa Arab. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Nada, yunadi, nidaan. Nida, panggilan. Nah, yunadi nada rabbahu nidaan khafiyya, memanggil dengan khafi. Khafi itu kayak lirih. Ya Allah, gitu pelan-pelan. Terus khusyuk manggilnya, berperasaan manggilnya, bukan ya Allah. Itu mah kaget kali ya, bukan manggil Allah karena dia lagi curhat. Kalau mau curhat, ya Allah. Coba jadikan ya Allah ini kata favorit kita deh. Dan jangan tunggu bermasalah baru lembut suaranya. Kalau lagi senang kayak ya Allah. Enggak gitu sih. Kita lagi senang itu juga butuh Allah, teman-teman, yang kayak pekan yang lalu kan. Kita butuh Allah itu bukan pas lagi susah doang. Sarra dan dharra. Iza asabathum sarra wa iza asabahum dharra, sama-sama butuh Allah. Butuh Allah ketika susah, jelas kita paham. Butuh Allah ketika senang artinya apa? Supaya kesenangan yang Allah kasih itu jadi barokah. Mubarak, jadi bertambah manfaat, jadi bertambah kebaikan, enggak jadi sia-sia. Nah, kalau nikmat yang Allah kasih, kesenangan yang Allah kasih malah jadi bikin kita sia-sia, itu malah jadi musibah. Sehingga kita butuh Allah supaya dituntun, ya Allah saya punya rezeki ini diapain ya? Supaya bermanfaat nih. Kemana saya harus memberikan rezeki ini? Ke keluarga, ke diri saya sendiri untuk kebutuhan. Supaya kalau Allah tuntun, ketika kita mengalokasikan harta, rezeki, nikmat yang kita dapatkan, itu semuanya untuk kebaikan. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau enggak, alhaakumut takatsur. Celaka gara-gara takasur, justru banyak nikmat yang Allah berikan. Jadi teman-teman, poin pertama, bab kecewa. Kalau kita kecewa, saya yakin semuanya pernah kecewa dan mungkin masih akan kecewa atau bahkan lagi kecewa sekarang. Jadi kalau lagi kecewa, apa poinnya tadi? Panggillah Allah. Ya Allah, ya Jabbar, wajburni, hibur saya ya Allah. Hibur saya, hibur hati saya ya Allah. Gimana cara Allah menghibur hati kita? Allah menghibur hati kita itu dengan diberikan wajilat qulubuhum. Allah menghibur hati kita dengan dijadikan liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menghibur hati kita dengan dijadikan apa? Tuma'ninatul qalb. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Banyak cara Allah menghibur hati. Apakah Nabi pernah sedih atau kecewa? Kecewa pernah, sedih pernah di Al-Quran. Direkam. Terus cara Allah menghibur hati Nabi yang lagi sedih atau kecewa gimana? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awil qus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Allah panggil Nabi ketika lagi sedih dan tidur. Ya ayyuhal muzammil. Ini dua kondisi Nabi
lagi tidur dan dipanggil Allah. Satu, ya ayyuhal muddathir. Satu lagi, ya ayyuhal muzammil. Tidur kenapa Nabi? Bukan tidur, tertidur. Gara-gara capek seharian berdakwah dan capek seharian dibully. Dibully di mana-mana, pergi ke pasar, dibully di pasar, pergi ke tempat pertemuan, dibully di tempat pertemuan, pergi di sepanjang jalan, dibully di sepanjang jalan, pergi ke rumah keluarga besarnya, ke tetangganya, ke pamannya, ke sepupunya, dibully oleh tetangga dan keluarga besarnya. Kemanapun beliau pergi, beliau dibully, dihead, dihina, dicela seharian dari pagi. Satu kota Mekah ngebully beliau. Ada yang mengatakan beliau itu penyihir, ada yang mengatakan beliau itu pembohong, ada yang mengatakan beliau itu tercela, muzammam. Nama aslinya Muhammad, artinya terpuji, tapi diplesetin jadi muzammam, artinya tercela. Atau orang salib dulu, pas perang salib menamakannya dengan istilah Muhammad. Apa Muhammad? Salah satu nama setan. Jadi dipanggil Muhammad, dipanggil muzammam, dipanggil sahir, dipanggil majnun, orang gila, dan banyak lagi yang nggak direkam secara diksi oleh Al-Quran, karena emang Al-Quran ini memilih banget diksinya, tapi secara simbolik Al-Quran nunjukin bahwa inilah celaan-celaan yang diterima Nabi berhari-hari dari pagi sampai malam. Pulang malam-malam ngomong ke Khadijah, Khadijah zammiluni, zammiluni, Khadijah selimuti aku, selimuti aku. Khadijah pengertian, diselimuti Rasulullah, diusap-usap kepala Rasulullah, tenang Rasulullah, tenang ya Rasulullah, la tahzan ya Rasulullah, Allah gak akan ninggalin kamu, Allah tuh sayang sama kamu ya Khadijah. Tapi di tubuh Rasulullah tuh banyak lemparan, bekas lemparan, dibersihin sama Khadijah. Setelah Khadijah wafat, nanti yang menggantikannya Fatimah yang bersihin bekas-bekas lemparan orang. Ada yang lemparin kotoran, ada yang lemparin benda-benda keras sehingga melukai Nabi. Dibersihin sama Khadijah. Udah capek, Nabi tertidur. Udah beres urusan dihibur oleh Khadijah. Begitu sampai waktu yang hening, Khadijah udah tertidur, penduduk seluruh bumi udah tertidur, Allah memanggil kekasihnya, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Itu panggilannya lembut. Kumil laila illa qalila. Di situ kelihatan Allah tuh pengertian banget. Kumil lail illa qalila. Bentar aja, nggak usah lama-lama. Kenapa? Karena begitu Nabi berdiri, sholat, disitulah Allah akan menghibur hati Nabi. Kalau kita belum bisa terhibur dengan sholat tahajud atau minimal dengan sholat 5 waktu, berarti hati kita berpenyakit, fi qulubihim marad, dan itu harus kita obatin. Obatnya apa? Obatnya istighfar. Kalau orang banyak dosa, belum bertaubat, belum beristighfar kepada Allah, dia susah minta dihibur oleh Allah. Dan terus nanti dia kayak nuduh Allah gak menghibur dia, padahal Allah udah sering menghibur dia, cuman gak berasa di hatinya. Karena hiburan Allah itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang hatinya bersih. Dan cara membersihkan hati itu tazkiyatul nufus atau tazkiyatul qulub, tathhirul qulub adalah dengan salah satunya istighfar. Perbanyak istighfar supaya begitu nanti kita ada masalah, kalau kita nanti lagi disakitin, kalau kita lagi kecewa dan sedih, kita bilang wajibur nih ya Jabar, wajibur nih ya Jabar. Allah hibur kerasa, kita lagi dihibur oleh Allah. Kan enak ya, kalau apa yang Allah perlakukan kepada kita tuh kita kayak ngerasa, itu enak tuh. Daripada Allah udah habis-habisan ngehibur kita, kita gak ngerasa. Ibarat Allah udah ngirim kita japrian, gak dibaca-baca sama kita. Terus nanti kita tuduh, lu kok nggak empati banget sih sama gue lagi sedih-sedihnya, gue curhat nggak dibalas-balas, udah dibalas, nggak ada, lu aja nggak baca, oh ya ada banyak ternyata, artinya nggak dibuka sama kita kan? Kenapa nggak dibuka? Mungkin pulsa kita habis, mungkin handphone kita error, mungkin apa dan segala macam kemungkinan. Nah gitu juga dengan Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Qarib itu kalau lebih dekatnya namanya akrab. Akrab. Qarib, karib. Sahabah qarib, sahabat karib. Itu bahasa Arab. Nah, kita minta sama Allah. Kata Allah, inni qarib, aku dekat sama kamu. Ujibu,
Da'watad da'i idza da'ani. Ujib dari kata jawab. Jawab bahasa Indonesia juga jawab. Jawabun, jawaban, jawabin itu grammar. Terus salah satu yang diambil dari di antara 3 bentuk grammar Arab itu kita ambil jawaban ya. Menunggu jawaban.